Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk dapat melanjutkan kajian rutin kita bersama Dr. Ahmad Kurnia. Salawat dan salam marilah kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga kita merupakan umatnya yang selalu mendapat syafaatnya hingga yaumil akhir. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung untuk melancarkan dan memaknai kegiatan kita pada pagi hari ini. Pada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. Kemudian jika peserta memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. Dan selama pemaparan materi, diharapkan peserta mematikan atau mute mikrofon device masing-masing. Dan untuk mendapatkan file presentasi kegiatan pagi ini dapat di-download pada link di bawah ini, dan untuk melihat rekaman kajian lalu dapat diakses via channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia. Pada hari ini kita akan membahas kajian tentang Al-Quran sebagai penyembuh, petunjuk dan penyembuh sebagaimana tadi dijelaskan Dr. Ahmad Kurnia pada surat 10 ayat 57. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Dr. Ahmad Kurnia untuk kajiannya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Waalaikumsalam. shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasadan. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat ridhonya, nikmatnya, kemuliaannya, kasih sayangnya, kebenaran dan kejujuran mutlak Al-Qur'annya tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Qur'an. Dan insya Allah akan kita pakai untuk mengkoreksi seluruh aktivitas kehidupan kita dengan Al-Quran. Dan insya Allah akan tercapailah Al-Quran ini sebagai rahmat di dunia, sebagai rahmat nanti di akhirat, sebagai syafaat untuk kita juga di akhirat. Dan orang-orang yang menyertainya akan menjadi penolong kita, yang menjadi gelombang luar biasa di hadapan di dunia ini dan di hadapan Allah. Salawat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan darah, harta, jiwa, dan air mata untuk tercapainya kesenggeraannya, yaitu keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Ya, kita kadang-kadang kita di generasi yang sekarang ini yang serba komplit, ya, yang udah ada bukunya, yaitu buku Al-Quran yang udah disempurnakan nikmatnya, diridhoi agamanya, dimuliakan orang yang menjalankannya, tapi kita nggak mau pakai. Di situ ada seluruh prosesnya, yaitu mau menyembuhkan segala macam penyakit ada, mau untuk rahmat bagi seluruh alam ada, mau menyertakan alam ini ya di dalam satu resonansi semua ada, karena kita tidak terbiasa untuk mengutak-atik dari hubungan satu ayat yang lain yang namanya ayat mustasabihat, karena kita tidak terbiasa, kita nggak terolah, kita selalu bingung, sebingung-bingungnya, ya. Makanya Allah bilang sungguh beruntung orang yang aku kasih hikmah. Al-Baqarah 269, yuktil hikmata mayasa wa ma yuktil hikmata, dan seterusnya, ya. Itu adalah harta yang tidak terhingga. Dengan hikmah itulah kita berusaha membaca alam ini, ya, dan di diri kita ini, yaitu dengan kalimat Al-Quran. Kita berusaha menganalisa semua dengan kalimat Al-Quran, sehingga akan menjadi suatu keterangan yang sangat terinci. Alif Lam Ra, Kitabun Uhkimat, Ayatu Summa Fussilat. Al-Quran itu diturunkan
secara rapi, dijelaskan secara rinci, yaitu surat 11 ayat 1. Ya, dan dipakai dari rincinya itu bisa menyelesaikan seluruh permasalahan sangat sempurna. Surat 14 ayat 52, ya. Surat 60 ayat 64, surat 16 ayat 64, 16 ayat 39 untuk menyelesaikan seluruh perselisihan, ya, untuk menyelesaikan seluruh persoalan surat 16 ayat 89. Nah, kita seharusnya dari setiap statement ayat Al-Quran itu, kita tertantang. Betul nih Al-Quran seperti ini. Ya, pasti betul. Bagaimana saya mau memperoleh ini? Kok nggak sempurna-sempurna saya menjelaskannya? Kok nggak selesai-selesai juga saya menjelaskannya? Ada sesuatu yang salah nih. Dari surat cintanya Allah yang belum saya secara maksimal menganalisanya. Ya, nah, kalau belum secara maksimal menganalisanya, ya Allah udah bilang nih, ya jalankan dulu lah, ya yang ngerti jalankan dulu segala macam, ya itu yang artinya orang yang disebut yang aku kasih petunjuk, itulah yang disebut orang yang mempunyai akal sehat. Surat 39 ayat 18. Kalau berdasarkan surat ini pertanyaan saya, yang kita belum pernah ditunjuk-tunjukin terus, ya kita termasuk orang yang rugi nggak? Belum dikasih tunjuk sama Allah, rugi. Ya, karena ini bahasa Al-Quran, ilmunya Allah. Ya, yang ada bisa menantang siapapun, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bisuratim dan seterusnya. Silakan kumpulkan seluruh orang pintar yang ada di dunia ini buat satu surat, asal jangan melibatkan aku. Ya, wah, kalau saya baca surat begitu, surat cinta begitu, wah saya nomor satukan, nggak ada jalannya. Saya nomor satukan, titik. Ya, jadi Al-Quran sebagai petunjuk dan penyembuh. Jaminan tulisan Al-Quran pasti akan berlaku mutlak. Seandainya bisa menyusun cerita dari makna tersebut. Semua manusia, alam beserta isinya bisa belajar, mendengar, atau memaknainya dengan baik. Khusus manusia sebagai khilafah harus mengerti dan mencari maknanya hingga sempurna. Apalagi kita mengaku yang bergelar sarjana, marulah kita sama Rasulullah, surah 29 ayat 48, surah 7 ayat 157, yang umi tidak bisa tulis baca. Kok kita nggak tertantang? Malu juga kita sama zaman Rasulullah, zaman khalifahnya, serba terbatas, penerangan juga nggak ada, tapi bisa memaksimalkan memaknai Al-Quran. Kita yang udah Al-Quran ada di saku kita, ringkas, kapan aja bisa ini, mau didengerin bisa, mau dicari di Mister YouTube yang belum jelas, bisa. Ayolah kita analisa. Ya. Nah, jadi pemikiran dari ilmu Allah, yaitu melintasi lintasan strata manusia, letaknya, melewati letak segala macam iklim, lintas divisi ilmu, semuanya bisa mempelajarinya. Sayang seandainya umat muslim sendiri tidak mencari makna luar biasa ini. Tidak mampu untuk meletakkan semua prinsip penyembuhan dan di mana intervensinya dengan Al-Quran. Yang memberikan musibah Allah, yang menyembuhkan Allah, yang membuat mati Allah. Jadi kalau seandainya kita udah seperti ini, kembalikan lagi ke Allah. Cari melalui pengobatannya melalui prinsip Al-Quran. Ya, musibah pun yang dikasih, ya sesuai kesanggupan manusia, dan tubuh sangat sempurna untuk mengelolanya. Cobaan pun untuk membangkitkan makna istimewa dari cobaan tersebut. Tidak sia-sia, ada kesulitan, ada kemudahan. Ilmu Al-Quran yang jelas sangatlah mudah, penuh inspiratif, dipakai, difasilitasi terbatas pun akan menghasilkan hasil yang sama. Asalkan dilatih panca inderanya dari mulai dini, dilatih mengelolanya, sehingga dari kesalahan-kesalahan tersebut akan semakin sempurna hasilnya. Akan bergeraklah rahmat yang merata bagi seluruh alam. Akan menjadi catatan istimewa untuk generasi berikutnya dalam mencoba yang lainnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, nah kita lihat nih, Al-Quran sebagai petunjuk dan penyembuh. Surat 17 ayat
82 menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang jalim hanyalah menambah kerugian. Ya, surat 41 44 ya, petunjuk dan penyembuh ya. Terus sudah gitu surat 10 ayat 57. Sungguh telah datang padamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh dari penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Ya, nah, jadi sembuhkan penyakit terberat dengan Al-Quran. Ali bin Abi Thalib berkata, Al-Quran ada penyembuh penyakit yang tiada berefek, obat penuntas segala derita. Sembuhkanlah aneka penyakit dalam diri kalian dengan Al-Quran. Mintalah bantuannya untuk segala masalah yang kalian hadapi. Minta petunjuk sama Allah. Ya, terus, nah kita lihat nih. Fungsi Al-Quran meliputi beberapa hal. Artinya ada yang disebut mau'id, ada pelajaran mencintai yang hak dan benar, menjauhi yang batil dan jahat. Sifat penyembuh penyakit jasmani dan rohani. Udah petunjuk ke jalan lurus. Rahmat dapat mengambil semua petunjuk Al-Quran di alam dan isinya. Jadi Al-Quran itu adalah penuh rahmat, 29 ayat 51, yaitu rahmat dari ilmunya Allah. Walaqadinahum bil kitabi fasolnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya. Terus surat 43 ayat 4 ya. Wa innahu fi umil kitabi ladaina ya, dan seterusnya. Ya, Al-Quran itu adalah umul kitab di Lauhul Mahfuz di sisi kami benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Ya, penuh hikmah. Ya. Nah, sekarang kita lihat bahan penyembuhnya ada di alam. Nah, sekarang kita lihat nih. Misalnya tomat. Tomat itu mengandung likopen. Ya, likopen itu bisa bersifat anti-angiogenesis, ya, anti-proliferasi, segala macam. Selenium, ya, itu mengandung obat untuk mencegah kanker terutama paru-paru. Terus sudah gitu kacang kedelai, ya, bisa untuk penguat dari tulang. Terus wortel penguat mata dan mengandung beta karotin yang disebut lagi yaitu sebagai untuk proses diodinisasi. Ya, kalau kita pakai obatnya terlalu mahal, terus belum itu minyak zaitun, semua ini penyembuh semua. Ya, semuanya. Jadi sayang kalau kita enggak memakainya nih, kita enggak mengetahuinya. Ya, makanya doanya Nabi Adam ya waktu turun ke bumi saking bingungnya berdoa qala robbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna wa nakunanna minal khosirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Ya Allah, kalau seandainya Engkau tidak memaafkan, memberi rahmat padaku, aku termasuk orang yang rugi. Apa jawaban Allah? Qul nabitu min hajami apa imayat yang aku minin udah apa mantabia hudaya walahukun alaihim walahum janun. Kadang turun aja lu ke bumi, surat Al-Baqarah 38, surat Al-Baqarah 112, ya, ikutin aja petunjuknya sehingga kamu tidak ada rasa takut dan gelisah. Ya, bagaimana saya mengelolanya? Aku telah menundukkan apa yang ada di langit dan bumi. Ya, jadi ini maaf nih surat 31 ayat 20 salah nih copy paste dari 723 ya. 3120 isinya yaitu aku telah menundukkan apa yang ada di langit dan bumi untuk menyempurnakan nikmatku untuk melahirkan batin ya. Dan tolong diganti ya Don ya. Ya, dong. Ya. Ke surat 95 ayat 4 ya. Aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Ya, dalam penuh keseimbangan 82 ayat 7 sampai 8 yang menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, dia menyusun tubuhmu. Misalnya apa seimbang ini? Satu, ada yang cacat, ya. Tadi itu tubuh akan di jantung misalnya penyempitan akan terjadi kolateralisasi. Kolateralisasi itu berapa lama prosesnya? Itu jadi riset ilmiah yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Kita bikin datanya untuk orang yang ini, oh begini lo risetnya. Untuk orang begini ini kita kerucutin lagi. Ini kan suatu yang luar biasa. Ya, apa aja bahannya? Kita lihat lagi, oh untuk ini antioksidan atau apa, kayak tomat atau wortel, kita bisa pakai dosisnya bagaimana, kita bisa lihat.
Ya, nah semuanya udah ada bahannya. Cuman kan ada yang bikin murah, ada yang bikin mahal. Yang bikin mahal ini orang yang pencinta-pencinta dunia. Ya, padahal nggak perlu. Ya bikin teori. Ya, misalnya kebutuhan vitamin C. Oh, sekian. Oh, dibikin apa? Vitamin C dalam bentuk apa? Redoxon yang jumlahnya banyak. Ya, sehingga apa? Lambung nggak tahan segala macam. Ya, udah yang sesuai aja. Al-Quran kan udah bilang jangan berlebih. Yang berlebih ini bahaya. Surat 7 ayat 31, surat 5 ayat 87. Tapi yang bikinnya apa sama pabrik? Yang berlebih. Ya, misalnya beta karotin yang berlebih ini akan merangsang terjadi apa? Keratinisasi di seluruh lapisan. Ya, yaitu berupa apa? Wow, macam-macam. Ya, jadi seperlunya aja. Bahan tubuh apa alam ini udah menciptakan memang seperlunya, bukan yang berlebih. Diciptakan sama manusia yang berlebih. Ya, supaya segala macam lah, reklamonya segala macam lah. Ya, enggak, cukup aja. Ya, terus. Nah, ini kita lihat tubuh itu semuanya sangat sempurna. Di situ ada pembuluh darah yang siap untuk menolong bagian yang menderita. Ya, kalau ditanya, ada seluruh orang pintar bisa bikin perforator ini? Ada orang pintar yang bisa membentuk teori perforator ini? Nggak ada yang bisa. Ya, makanya si Hofstadter sama si Gottman bilang, ya, yang namanya proses imbibisi dari skin graft. Ya, kita yang bikin imbibisinya itu enggak. Ya, kita hanya sebagai ahli bedah plastik itu hanya sebagai tukang tambel. Dari kulit yang tubuh manusia dipindahin ke kulit yang ada DP, ya nanti dia proses imbibisinya berlangsung terus. Ya, bukan dia yang bikin. Husserl sama Gottman itu hanya dia menemukan. Ya, nah kayak ini nih Palmotero dia bikin di tubuh ini ada 280-350 perforator. Ya, dia yang bikin enggak, dia hanya membuktikan. Nah, sekarang dari yang dibuktikan ini kita bisa pakai kemana? Ya, nah, dari yang masuk perforator itu ada bikin namanya direct, indirect. Direct itu bisa langsung dari otot, ya nggak menembus otot. Kalau indirect itu menembus otot dulu, sehingga prosesnya misalnya susah. Nah, sekarang kita lihat aja. Ada direct, indirect. Misalnya ada tubuh yang menderita, apa yang saya harus ini kan? Bagaimana cara directnya, bagaimana indirectnya kita harus pindahkan. Ada teorinya yang melalui apa? Teori inverse, aksial, ya, island, flap. Bisa. Mau nggak yang inverse bisa. Apapun tubuh udah siap. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahuinya? Ya, dibikin teori yang namanya harus melalui apa? MRI angiografi. MRI angiografi pertanyaan perlu nggak? Yang sekali periksa harganya 7 juta, 8 juta nggak perlu. Karena di semua titik-titik putar itu, di semua titik-titik yang udah dipindahkan dalam bentuk prefab, semuanya udah ada. Gampang nggak? Gampang. Ya, nggak usah susah-susah. Ya, perlu nggak alat pembuktinya? Nggak perlu. Kalau kita ragu, ada namanya istilahnya strategi delay, ada namanya standar delay. Perforatornya ini dipotong di titik puternya, bagaimana kita supaya jadi lebih besar, ya, sehingga terjadi proses yang namanya aksial teori, bukan shock teori, ya, semuanya sangat sempurna. Perlu waktu berapa lama? Cukup seminggu. Cukup seminggu bagaimana kalau seandainya saya tunda operasinya, nunggu seminggu, sehingga cukup strategi delay standar delaynya sempurna, sehingga kemungkinan untuk terjadi nekrosis di ujung-ujungnya akan lebih sedikit, ya kita coba. Ya, kita coba itu. Oh, kalau kita takut di ujung-ujungnya bakal ini, ada lagi teori yang namanya teorinya Sigao atau Sukada flap, atau Supertin flap, atau Stir perfusi flap, yang dijadikan sebagai apa full thickness skin graft, tapi masih nyambung, ya jadi bagus lagi. Ada lagi kalau kita takut teorinya yang resiko matinya di epidermisnya, ada namanya teknik yang namanya depitilisasi. Ya, depitilisasi kalau kita baca lagi teorinya ya, dia akan ditaruh dipindah ke tempat yang lain. Dia akan apa? Angka untuk tumbuhnya bagus, angka untuk sembuhnya bagus, dan
dia mengikuti warna kulit di tempat resepiennya. Sempurna dong, sempurna. Tapi kenapa kita nggak mau coba? Kenapa kita nggak tahu? Karena kita hanya belajar apa? 1-2 jurnal udah merasa puas. Ya, jadi nggak bisa mengelola nih pikiran. Nggak bisa dibikin suatu cerita seperti cerita di Al-Quran. Jadi kalau seandainya kita mau bikin suatu cerita sempurna seperti di Al-Quran, belajarlah dari Al-Quran ini sehingga kita menyelesaikan suatu permasalahan ini sempurna-sempurnanya. Nggak ada celah. Al-Quran udah ngajarin. Kenapa kita nggak mau belajar pola seperti itu? Kenapa kita hanya ngikut-ngikut melulu nih? Ya, terus. Ya, ini kita lihat. Ya, kalaupun kita masih nggak ngerti, tubuh itu hebat, kita disuruh belajar, yaitu di alam ini. Yaitu dari mulai pergantian malam dan siang. Bagaimana diciptakan alam ini dengan perkisaran angin segala macam. Bagaimana dari turunnya hujan segala macam. Apa yang saya bisa perbuat nih dari pelajaran ini? Ya, makanya Allah bilang ya di surat 12 ayat 105 baca dong. Telah banyak kamu membuang waktu, pelajaran yang hilang semua. 12 ayat 105. 5. Surah Yusuf ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya. Sadaqallahul adzim. Ya. Kita nggak mau belajar pelajaran. Padahal ini semua bisa kita olah. Dan itu dijelaskan, kita belajar pertama sekali diajarin sama burung gagak. Surat 5 ayat 31. Ya. Nah, bagaimana yang lainnya? Oh, belajar. Misalnya teknik patah tulang. Kita belajar tumbuhan nih, kita patahin rantingnya, kita fiksasi, oh nanti dia tumbuh lagi bagus. Oh, cara steknya untuk dipindahin, tumbuh lagi ini. Semuanya ada di Al-Quran. Ya, jadi kalau kita nggak ngerti, satu, kita belajar dari alam ini. Ya, bisa nggak kita pakai? Ya, misalnya tadinya saya bilang, apakah teori 1 jadi 10, 1 jadi 7 sampai 700 ini berlaku antara manusia sama tumbuhan, ya, atau di dalam tubuh sendiri? Ada di tubuh sendiri. Mulai kita cari. Oh, ada ya, betul. Tubuh sendiri juga ada. Oh, klop dong. Sungguh pada langit dan bumi. Benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang mukmin. Dan pada penciptaan dirimu sendiri. Pada makhluk bergerak bernyawa yang bertebaran di bumi. Terdapat tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Pada pergantian malam dan siang. Hujan. Perkisaran angin. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu. Dengan sebenarnya. Dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya. Nah, kita nggak pernah ngambil suatu kesimpulan. Ya, orang bule ngambil nih. Ya, kita selalu takut. Ya, belajarin Al-Quran tanpa guru, tanpa ini. Tapi orang bule bisa. Yang nggak tahu dia baca Al-Quran aja dia nggak tahu. Ya, tapi dia bisa mengelola. Kita ketinggalan lagi. Ya, nah, ayo dong. Ya, kita mulai latih seluruh panca indera ini dengan kalimat Al-Quran. Ya, misalnya nih, ada orang yang kayak si Stevie Wonder, nggak bisa melihat. Ya, ada orang autis sejak kecil, tapi jenius. Kan ini proses keseimbangan. Alam udah diciptakan simbangan. Bagaimana kalau autis? Ya, autis kita bikin dia, apa yang senangnya? Kita latih. Begitu juga yang buta, dilatih panca indera yang lain. Ini kan teori keseimbangan. Ya, teori keseimbangan semua ini. Nah, kita kurang melatih. Makanya Putri hari ini hebat, ya karena begitu dia nggak bisa melihat umur 2 tahun, orang tuanya mulai melatih yang lainnya sehingga mengkompensasi di dalam keterbatasan dia menjadi sesuatu yang lebih luar biasa. Dulu waktu saya kecil ada ceritanya apa dan hebat melatih panca indera si buta dari gua hantu. Dia bisa tahu tuh. Ya dan ya, Yang pinter monyetnya kali dok. monyetnya. Nah, itu satu contoh. Ya, kita kurang memaknai itu. Terus, nah, ini kita lihat.
Alam udah mencontoh. Ya, tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Pertanyaannya, ya, dari air aja, ya, bisa menjadikan sesuatu yang rahmat bagi seluruh alam. Sekarang kita sebagai khalifah, ada nggak rahmat sebagai seluruh alam? Ya, nggak ada. Kalau nggak, berarti kesimpulannya apa? Kita lebih rendah daripada binatang. Wajar nggak? Wajar. Ya, dan ini bilang dari tiupan angin nih bisa mengawinkan serbuk sari sama mayang sari digabungkan. Ya, kalau kita misalnya bagaimana mengawinkannya dari ini apa bisa terjadi tanpa perlu kita mengawinkan segala macam. Ciptakan aja yang dekat-dekat. Ya, sehingga dengan tiupan sedikit aja dia udah langsung ngawinin. Dan di Arab Saudi ini ya, ini dibilang ya, jadi jangan dijadikan mereka pesaing, ya, jadikan mereka mitra. Bagaimana mitra yang saling kerjasama sehingga menjadi sesuatu yang istimewa. Kerjasama antara angin dengan alam ini. Mereka juga sama, manusia harusnya meniru seperti itu. Bukan saling ngebunuh dalam hal usaha. Ya, sama. Kita sebagai guru juga ngajarin anak didik bagaimana anak didik ini lebih hebat, lebih mandiri nanti di daerah terpencil segala macam. Ya, mungkin bisa menghasilkan lebih hebat. Makanya saya selalu bilang sama Doni sama Jul nih, saya bilang, misalnya si Jul nanti mau ditaruh di Irian, gampang Jul, kita mau cari duit di negeri Irian, kita lihat aja tipe hidung orang Irian apa, Claire Ara. Claire Ara tuh sudah gitu smiling tip, ya, terus sudah gitu body tubuhnya love handle, maaf, payudaranya juga gampang turun. Itu aja kita cari tuh nilai tambahnya. Ya, apalagi sekarang di Irian ini orang namanya apa? Misalnya otonomi daerah, pasti penghasilnya bagus, pasti ini segala macam. Ya, kalau itu datang sekian persen orang yang Irian yang kaya yang minta diperbaiki diri kita bisa mengolah itu semua. Waduh, luar biasa itu. Ini enggak maunya apa? Yang lulus semua maunya di mana dong? Jakarta. Kenapa? Sarjana nggak bisa mengolah itu. Aneh nggak? Aneh. Ya, wow, bertumpuk semua di Jakarta. Gudang-gudang segala macam tuh di Jakarta. Bisa dikelola. Ya waktu dulu saya memperdalam mancungin hidung, satu keluarga semua minta mancungin hidung. Ya, sampai saya di Jakarta ditelepon juga, boleh nggak saya dikerjain di Jakarta? Oh jangan di sini, nanti saya diamuk sama udah plastik. Saya bilang. Ya, nah, jadi banyak caranya sebetulnya. Ya, karena semuanya ini bertasbih sama Allah. Ya, kita cuma cari tasbihnya itu disesuaikan resonansinya dengan kalimat Al-Quran nggak? Ada maksudnya nggak? Ada yang bisa saya kelola nggak? Ada hukum-hukum yang saya bisa pelajari nggak? Sehingga kita menjadi manusia yang penuh dengan inspiratif. Ya, bukan manusia yang membeo melulu. Bukan sarjana yang membeo melulu. Ya, nah ini yang kita harus ciptakan. Ya, nah semuanya saling berpesan untuk menyeimbangkan angin, air, tanah, matahari, udara, semua prosesnya berpasangan. Semuanya bekerja sama untuk rahmat bagi seluruh alam. Ya, di bumi terdapat bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Ya, nah, jadi kesimpulannya apa di sini? Ya, kita selalu berteori nih. Ya, teori apa namanya Dan? Teori meta-analisis. Emangnya lu tahu dari sinar matahari ini ke seseorang yang satu bisa jadi basalioma, yang satu bisa jadi KSE, yang satu bisa jadi melanoma. Emang lu tahu? Kalau tahu saya mau belajar. Nggak ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu, bagaimana kita mensiasatinya? Yaitu latih panca indera ini, misalnya untuk kanker kulit, itu pakai sakuri,
Ya, sakuri itu kita bisa nilai sehingga ya dengan pengaruh sinar matahari ini kulit yang wrinkle itu kita akan operasi melalui rejuvenasi, sisinya yang berlebih kita bisa pakai ke tempat yang lain, semuanya jadi nilainya bermanfaat semua. Ya, udah nggak usah kita pikirin dah. Yang satu jadi melanoma, yang satu jadi ini. Saya cari dulu, oh melanoma yang kulitnya, yang tadinya rambutnya warna merah, misalnya. Matanya agak merah, ya. Saya cari-cari, ya. Bagaimana kalau seandainya kulitnya merah itu, apa rambutnya merah itu dicat? Bisa merubah nggak jadi melanoma? Bagaimana kalau seandainya matanya pakai soplet? Bisa berubah nggak jadi melanoma kalau dia berjemur? Udahlah, itu kalau kita mikirin banyak ininya. Yang sederhana aja teorinya. Ya, bagaimana kita menyelesaikannya mudah, murah, segala macam. Karena semuanya udah tersedia bahannya. Tidak kamu menantikan bahwa Allah telah mendudukan apa yang ada di langit dan bumi. Untuk kepentinganmu. Menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah. Tanpa ilmu dan petunjuk. Tanpa kitab yang memberi penerangan. Ya, nah, kita semuanya udah siapin kok. Ya, makanya Allah bilang alalahul amru tabarakallahu rabbul alamin. Surat 7 ayat 54. Segala penciptaan, segala urusan milik Allah. Jadi kita udah difasilitasi sama Allah, kembalikanlah kepada Allah semua. Jangan kita ngaku-ngakuin. Karena yang jelas wa ijamari itu bahwa yasmin, kita bukan menyembuhkan. Kita hanya mengangkat. Tapi angkatlah dengan cara yang berseni. Sehingga itu menjadi nilai istimewa bagi pasien yang kena musibah dari Allah. Bagi kita sendiri kalau pasien mampu, ini akan menjadi nilai tambah yang sangat istimewa. Entah itu berupa pahala, entah itu berupa rezeki. Ya, nah makanya dibilang di sini ya, ingatlah padaku, aku pun akan ingat padamu. Bersyukurlah kepadaku, jangan kamu ingkar padaku. Ya, orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah. Kepadanya kami kembali. Jadi kita cari yang menyembuhkan juga Allah. Wa ijamaritu bahwa yasbi. Yang membuat mati Allah. Ya, yang mati ini udah diprogram sama Allah, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Orang sepintar apapun, orang sekaya apapun, orang yang masih muda apapun, kalau waktunya mati, dia akan mati. Nah, ini kita pegang. Dari pegang ini kita olah. Bagaimana kita menampilkan sebagai seorang dokter menjadi nilai istimewa bagi orang yang mendapat cobaan dari Allah. Menjadi itu tidak musibah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, maka sabar, maka sabar. Ya, sesuai kesanggupan. Ada kesulitan, ada kemudahan. Marilah kita bersama-sama di dalam satu pemikiran, yaitu pemikiran Al-Quran, dan memservis orang-orang yang lagi menderita di dalam cobaan Allah. Sehingga akan menjadi nilai tambah yang istimewa bagi kita semua. Ya, obat yang paling sempurna, namun banyak yang menganggap mengacuhkan dan menganggap biasa, padahal dapat mengobati penyakit dunia apapun, yaitu adalah Al-Quran. Ya, kita tidak pernah mencoba menyusun, kita tidak pernah mencoba menganalisa. Maka sampai sekarang pun banyak yang nggak tahu nilai luar biasa dari Al-Quran. Ya, mari kita sama-sama membuka cahaya hidayah Al-Quran. Ya, membuka cahaya hidayah itu seorang muslim yang jujur, ikhlas dan tulus. Manakala ia beribadah kepada Allah dengan apa yang telah disyariatkannya, maka Allah akan membuka untuknya cahaya-cahaya hidayah dalam waktu dekat. Mulailah kita ya untuk membuka melihat ke depan ini dengan maju ke depan dengan cahaya Al-Quran. Ya. Nah, Allazi alamal bikalam. Alamal insana malam. Kayak Adam turun ke bumi. Nanti dalam mengolah semuanya itu, aku akan mengajarkan kamu dengan pena. Dan apa-apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Allah sendiri yang akan menjelaskannya. Ya. Kemudian dari semua itu, Allah nanti yang akan ngasih petunjuk. Ya, karena keimanannya. Ya, sehingga di dunia enak, di surga pun enak insya Allah. Ya. Nah, surah 29 ayat 69 sama. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya. Nah, ini kan bahasa yang merangsang kita ya untuk membuka kalimat Al-Quran. Ayo dong jalanin dong.
Dengan jalan ini nanti ditunjuk sama Allah. Kalau mau menganalisanya nanti ditunjuk sama Allah. Kalau mau menjelaskannya nanti ditunjukin sama Allah nilai tambah dari itu semua. Oh kita nggak mau. Ya terus ya. Jadi cobaan itu sesuai kesanggupan. Ya, surat Hujain 42, surat Al-Baqarah 286, ya. Terus sudah gitu diajarin sama Allah nih. Ya, beserta kesulitan ada kemudahan. Terus sudah gitu semuanya nggak sia-sia, ya. Dari sini nih kita rangkai, ya. Otak kita ini mulai merangkai. Otak kita mulai mencari, ya, apa maksudnya sehingga menjadi nilai istimewa, ya. Anda hidayah itu berhubungan dengan kecerdasan. Tentu mereka memiliki IQ lebih dari 200 akan beriman kepada Allah. Sesungguhnya kaum Muhammad tidak akan dapat memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu kasihani. Tetapi Allah memberi hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau memberi petunjuk. Ya, jadi kalau kita mau diketahui Allah mau diberikan petunjuk, ayo dong kita jalanin. Ayo kita mulai latih loh. Sehingga seluruh neuron-neuron saraf kita yang ada di otak, yang ribuan jumlahnya, jutaan jumlahnya, ya, yang panjangnya 5.000 kilo, ini kan sumber informasi miliaran, ya, bisa kita tuntun semua, ya, dan kita harus sadar, disitulah ujian kebalikan dari Allah, ya, orang-orang dahulu seperti Nabi Nabi siapa? Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ya. Nah, ya disuruh menyembelih dijalanin, ya kita dikasih musibah jalanin, cari terus, ya semuanya itu ujian kebalikan, ya. Jadi di dalam kebalikan itu, ya adalah suatu rasa yang, ya kekuatan terbesar, suatu syukur yang terbesar, suatu rahmat yang besar yang kita harus gali, ya. Hai hambaku, katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang yang berbuat baik di dunia memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan mereka pahala tanpa batas. Ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, gunakan panca indera ini kita untuk bersyukur. Ya, kita dilatih nih latihan panca indera dari mulai alastu birobbikum. Udah gitu kita lagi diingatin lagi dengan adanya yaitu perintah dan larangan. Oleh karena itu dicoba dengan dikasih panca indera pendengaran, penglihatan, latih terus, ya, latih di waktu sholat. Ya kita udah lihat nih, ya pendengaran, penglihatan. Begitu penglihatan udah diolah, anak kecil udah bisa berjalan segala macam, udah bisa berdiri segala macam. Latih mulai berjanji dengan sholat. Inna sholati, ini wajahku dan segala macam. Sehingga panca kita ini bersyukur semua. Apalagi di masa tantangan ini yang begini hebat, ya, ya, hati-hati. Amanat itu adalah jadi bahan bakar api neraka kita kalau seandainya kita tidak pakai untuk ditujukan ke jalan Allah. Ya, misalnya, ya, kita nih nggak mau bertarung. Ya, sementara mereka ngasih kita, jejelin anak kita dengan video yang isinya apa, HP yang isinya pornografi segala macam, ada semua tuh di situ. Ya, sehingga apa? Ya, anak 4 tahun bisa merasakan nikmatnya seks. Ya, sementara kita nggak mau persiapkan. Ya, nah kalau kita sering melatih, itu adalah orang yang berakal sehat. Itulah orang yang diberi petunjuk Allah. Ya, mereka yang mendengarkan perkataan, mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Itulah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dan itulah orang yang mempunyai akal sehat. Orang yang selalu membersihkan hatinya dengan kalimat Al-Quran. Itulah orang yang berakal sehat. Orang yang selalu mencari informasi di alam ini, yaitu mencari hikmah dari alam ini. Itulah orang yang berakal sehat. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam, siang terdapat tanda kebesaran bagi orang yang berakal. Yaitu orang yang selalu mengingat aku. Pada keadaan diri, pada keadaan duduk, pada keadaan hidup. Apa nih gunanya nih semuanya ini? Ya, nah, itu yang kita harus sekali lagi maknai. Saya membenci sesi latihan setiap menit ini. Tapi saya berkata, jangan berhenti. Menderita sekarang dan jalanilah sisa hidup Anda sebagai seorang juara. Latihlah terus. Ya, terus
Ini kita lihat ya, kita lihat ya, ternyata ya jantung, ginjal, kulit, trachea, ya segala macam di tubuh ini bisa yaitu dipakai untuk apa memperpanjang umur orang yang udah menderita, udah meninggal, memorinya udah hilang segala macam. Al-Quran udah ngasih tahu, kok kita terlambat ya. Nah, apa yang kita bisa oleh lagi nih? Olah lagi. Kalau ini antara manusia dengan manusia, bagaimana antara di dalam tubuh sendiri? Ada nggak suatu antibodi? Ada nggak memori yang bisa berubah? Ada nggak ini yang bisa ini segala macam? Ya, nah jadi ya sekali lagi, mulailah kita bertanya, mulai kita mengolah pesan sponsor apa, surat cinta apa yang dikasih Allah. Ya, kita dikasih nih tipe kulit ini berbeda-beda semuanya, ada garis langernya, ada garis segala macamnya. Ya orang meneliti, ternyata tipe pribadi tipe 1 dengan garis langer yang dibentuk Allah ini ya akan menjadi sangat sempurna proses remodelingnya. Apa yang saya bisa pakai? Misalnya pasien minta untuk daerah wajah yang selalu merupakan penampilan yang sangat istimewa. Bisa nggak garis remodelingnya kita hilang dalam waktu berapa lama? Ya, mana yang sempurna, mana yang nggak sempurna, apa yang saya harus persiapkan untuk yang nggak sempurna segala macam. Ini kan suatu nilai riset yang nggak terhingga. Ya, bagaimana kalau seandainya dipindahkan di daerah resipien, resipiennya yang tipe PPT tipe 1, apa yang saya harus selesaikan segala macam. Timbul tuh teori macam-macam. Ya, timbul teori sedekah. Nah, asantum la fusikum an asantum palaha. Ya, kita ambil nih, yaitu orang yang putih menjadi kiri menjadi hitam sehingga dia wajahnya tua, di situ ada kanker kulit, kita rejuvenasi, sisi sebelahnya juga kita pakai untuk augmentasi segala macam. Ya, dengan proses modeling ini akan sempurna dalam waktu 2 bulan, sekarang akan hilang. Apa yang saya bisa manfaatin lagi? Ya kan? Kita mengolah terus, sehingga menjadi apa? Suatu yang istimewa. Ya, ini kita lihat nih. Kenapa pada waktu tua dikasih kulit bergelambir? Ya, terutama di daerah perut, maaf, atau di daerah payudara, atau di daerah bedwing, yaitu di daerah tangannya humerus. Ada nggak suatu yang bisa dimanfaatin? Ya, ini kita bisa pakai ini semua sebagai donor kulit. Ya, donor beserta subkutisnya atau beserta donor apa otot di bawahnya. Kapan yang kita bisa pakai? Di mana yang perlu? Ya, bagaimana kalau ini didaur ulang lagi? Untuk penyakit apa yang kita bisa pakai? Jadi otak jalan terus. Ya, apa yang saya harus persiapkan kalau dia kambuh? Ya, bagaimana kalau dia kambuhnya masih lama waktu matinya? Apa yang saya harus olah lagi nih? Bagaimana saya pakai teknik prefabrikasi? Ya, semuanya ada. Siapa yang menciptakan itu prefabrikasi? Enggak. Allah yang ciptakan. Kita hanya numpang di fasilitasnya Allah. Menjadikan suatu istimewa enggak? Bisa. Ya, tempat pemilihan donor dari kulit macam-macam nih. Maaf sekali lagi, namanya segitu apa sulcus gluteus. Sulcus gluteus ini maaf sekali lagi untuk wanita ya sangat istimewa. Ya. Nah, sekarang kita lihat nih, ya semuanya dengan bergelambir, semua bentuk istimewa ini hilang. Bisa nggak kita pakai untuk daerah donor? Bisa. Untuk yang mana nih? Misalnya untuk sulcus gluteus yang berlebih ini, untuk bikin payudara yang ukuran sekian, nggak bisa. Terlalu besar nggak bisa. Mana yang bisa dipakai? Mana yang saya perlu tambah silikon? Mana? Semuanya jadi pemikiran nih. Bagaimana kalau Allah nodongnya seperti ini pasiennya? Bagaimana kalau saya nyelesainnya? Ya, semuanya bisa dijawab sangat sempurna. Sesuai dengan apa tadi? Ya, yaitu dengan filosofi fingerprint. Ya, begitu kita tadang ini, oh ini jawabannya. Oh begitu tadang ini jawabannya. Ini yang diolah, ini. Udah, refleks aja tuh. Ya, sehingga apa? Al-Quran udah menjawab ini semua 14 abad yang lalu. Ya, bagaimana kalau ada defek di dinding perut? Saya bikin coba untuk ininya.
Kalau defek dinding perut itu melibati kulit, melibati fasia, melibati kulit dan fasia, melibati kulit, fasia dan otot dan peritoneum, apa yang saya harus inikan? Perlukah saya pakai Perlukah saya pakai donor tubuh aja sendiri? Bagaimana saya desainnya? Bagaimana saya ininya? Ketemu tuh, saya bikin desainnya. Ini waktu itu dibikin klasifikasi ini, yaitu 5 tahun lebih lama daripada yang saya bikin sebelumnya. Jadi saya udah bikin desain ini ya sebelum terjadi desainnya ya yang ada di buku yang sesuai gambar ini 5 tahun kemudian. Jadi saya lebih cepat nih. Kenapa? Saya mengolah. Ya, saya bikin. Oh, saya taruh oh gampang pakai gini. Oh, ini gampang nih. Oh, ini. Nah, itu. Ini kita harus olah. Terus, ini kita lihat. Oh, saya ditodong sama Allah nih. Ya, ada tumor desmoid. Desmoid tumor ini adalah tumor yang selalu pada orang ibu-ibu yang sering hamil, ya itu terutama yang sering dioperasi seksio. Dia akan timbul nih. Sekian persen timbul nih. Apa yang saya bisa olah nih? Ya, ini dia nggak ada duit nih. Dia mau beli mes mahal, harganya 30 juta. Apalagi selebar ini, ya itu bisa 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 hampir 60 juta. Ya, saya coba dari klasifikasi yang saya bikin nih. Ini waktu itu saya kerjakan pasien yang ada di Bogor. Ya, ibu-ibu nggak mampu segala macam, saya coba, udah jadi. Terus, ya, nah ini setelah 4 bulan apa 5 bulan habis operasi, perutnya nggak bergelambir, jadi bagus ya. Nah ini defeknya saya tutup, ya istimewa. Ini pakai yang namanya vascularize, karena peritoneumnya saya buang. Bagaimana kalau untuk yang non vascularize? Oh ini saya bikin lagi klasifikasinya, yang tadi di situ ada, ya. Jadi semuanya udah komplit, ya. Nah, misalnya nih kita dikasih ditodong ini, nih, ya kita pakai aja nasolabial, semuanya ketutup sempurna. Tinggal ini sudut matanya saya bentuk, saya operasi, ya saya bikin untuk sekalian namanya epikantoplasti, ya. Jadi istimewa semua. Sementara sekarnya ini dia akan hilang dalam waktu 3 bulan. Ya, istimewa nggak? Oh, istimewa. Saya nemuin enggak, saya numpang. Alograf itu dari donor orang yang mati. Ya, misalnya tendon dan tulang, cartilage-nya atau tulang atau vaskularnya kita bisa pakai. Pertanyaan, perlukah kita membeli yang begitu mahal ini? Enggak, tubuh udah siap kok. Ya, belum lagi nanti udah mahal, resiko tertular penyakit HIV, hepatitis dan seluruhnya. Belum resiko penolakan lebih besar, harga sangat mahal, semakin mahal dengan semakin lebar yang diperlukan, memerlukan waktu untuk memperolehnya. Sementara tubuh, bagaimana memanfaatkan tubuh? Kalau derm itu ya kita lihat untuk nebelin bibir. Ya kalau kita lihat nih bibir wanita, bibirnya apa kecil, kesannya adalah judas. Ya kalau kita besarin sedikit, kesannya lebih feminim, bukan penampilan yang judas. Ya, nah bagaimana kalau seandainya aloderm ini kita pakai di posisi enggak ada pasien, nggak ada duit? Bagaimana kalau payudaranya berlebih dari ukuran normal? Bagaimana kalau payudaranya udah mulai turun? Kita bisa desain segala macam. Istimewa, istimewa. Ya, nah ini juga begitu tubuh nih. Bisakah didaur ulang? Bisa. Daur ulang berapa lama? Ya, saya lihat, saya perhatikan ya. Misalnya kulit udah saya kencengin nih perutnya sebagai donor ya. Ya, 3 bulan, 6 bulan udah bergelambir lagi. Ya, udah bergelambir lagi. Ada nggak yang bisa manfaatin? Kisaran berapa lamakah itu terjadi? Ya, kalau 6 bulan, ya 6 bulan diminta ini. Bagaimana kalau orang berduit 6 bulan datang, saya rejupinasi. Waduh, duit tabungan saya banyak nih ya. Duit ini saya apa? Duit ini saya banyak nih. Ya, pahala saya nih. Ya, begitu juga kita lihat nih dari daur ulang tumbuhan. Ya, dari steknya sama tangkai sedikit kita ini bisa daur ulang. Tubuh juga udah ikut. Ya, makanya dari daur ulang ini, dari bikin stek segala macam, orang bisa mencari rezeki nih. Mangga, Miyazaki dan Irwin. Ya, kalau kita beli mahal nih. Kalau dia jadi mahal. Ya, bagaimana di tubuh kita jadikan seperti itu?
ya, di tangan ahlinya. Kita coba. Ahlinya itu siapa itu? Ya, kita olah juga kita bisa, apalagi di zaman sekarang. Ya, nah kita lihat lagi, ya, ini alam udah tersedia semua, ya, gunung-gunungnya, ikan-ikannya, binatangnya, semuanya nih berlaku hukum-hukum Allah. Bisa nggak menjadikan suatu yang istimewa? Apa yang saya bisa pelajarin ini semua? Apa misalnya saya bisa untuk nyembuhin ini semua? Ada semua, ya. Terus, ya, jadi, ya, banyak persiapan ini. Persiapan donor organ, kerusakan organ atau sel yang mati tentunya tergantung segera atau tidaknya pemindahan. Makin lama waktunya, maka organ akan mati. Atau berlaku di sini hukum untuk tidak menunda-nunda. Ya, surat 43 ayat 32. Yaitu, apakah mereka membagikan rahmat Tuhan sehingga berlaku hukum yang namanya simbiosis mutualisme. Ya, yang harus disegerakan. Bersegera dan mengerjakan kebajikan. Tidak boleh ditunda-tunda. Setiap apa yang didonorkan berbeda waktu berlaku dan cara penyimpanannya. Ya, kita bisa pakai semua. Menyadari semuanya itu, semua bisa diselesaikan. Itu ilmunya Allah. Jadi kita susun, kita bisa ini. Ya, saya nggak tampilkan di sini payudara sih. Ya, bagaimana untuk payudara menjadi sesuatu yang bagus segala macam. Ya, nah itu semuanya ada di Al-Quran. Sehingga dari semua konsep itu semua kita dapat menyelesaikan ya sangat sempurna bagi manusia. Ya, sehingga Al-Quran itu suatu keterangan jelas untuk semua manusia. Jangankan manusia, jin juga. Surat 25 ayat 1. Untuk menyelesaikan perselisihan yang kurang sempurna menjadi sempurna. Surat 16 ayat 64. Ya, ingat ilmu kita itu adalah kalau kita berdiri di alam ini sangat kecil. Apalagi kita berdiri ya dibandingkan dengan planet lain terlalu kecil. Ilmu kita tidak bisa menembus itu kecuali dengan bimbingan Al-Quran semua. Ya, terus ingat ya Al-Quran itu adalah penuh hikmah. Inilah ya ayat-ayat Quran yang mengandung hikmah. Ya, jadi kalau galilah hikmah sehingga membongkar semua alam ini, menganalisa alam ini dengan kalimat hikmahnya Al-Quran. Sehingga akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kita. Terus, ya, setelah mengetahui maknanya, ya, mengetahui semua makna, semua yang tersirat dan surat dari Al-Quran, baliklah gaungkan bersama, supaya semua bisa melihat dan mempraktekannya. Menggali kembali makna yang belum sempurna, uji coba lagi supaya menjadi lebih sempurna. Bikin seluruh manusia iri dengan filosofi Al-Quran. Filosofi yang mudah, filosofi yang murah, filosofi yang bisa dilaksanakan dimanapun. Filosofi yang membangkitkan kreativitas luar biasa. Filosofi yang membangkitkan energi rahmat yang tidak terhingga. Filosofi yang membangkitkan kemuliaan bagi seluruh makhluk yang menjalankannya. Filosofi yang membuat dan iri bagi yang melihatnya. Itulah filosofi Al-Quran yang mewujudkan, yang menggoncangkan seluruh pemikiran manusia. Filosofi yang menantang seluruh orang dunia untuk membuktikannya. Pasti semuanya tidak akan sanggup. Makanya dahulukanlah Al-Quran. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ya. Kalau kita baca surat tadi 17 ayat 82, surat 10 ayat 57, sampai botak juga nggak bakal dapat. Ya, jadi kita harus gabungkan. Ya, dari gabungan itu baru kita ketemu tuh teorinya. Nah, siapapun nggak bakal bisa kalau nggak pernah melatih. Siapapun nggak bakal bisa kalau kita nggak pernah menerawang untuk memaknai Al-Quran. Ya, nah jadi sekali lagi mulailah melatih dengan kalimat Al-Quran. Ya, ada yang mau bertanya? Ternyata luar biasa kan Al-Quran.
Dok, tanya dok. Yuk, Ya, makasih dok. Saya sebetulnya lagi filosofi Al-Quran ini rasanya ketemu itu semua apa yang dokter katakan, berpikir faktual, konseptual, analitik, penuh hikmah. Jadi semakin benar lah yang dikatakan oleh Ahmad Didat, siapa yang ngomong tuh? Islam is the last solution gitu kan. Jadi hari ini ada kebanggaan ya, rasa haru kita dengan Al-Quran. Jadi apalagi di dunia kedokteran tadi itu tersingkap semua gitu, yang selama ini dianggap normatif, tidak boleh masuk ranah itu. Tapi ternyata sudah digiring dengan ayat-ayat Al-Quran untuk kita menggunakan itu dalam rangka untuk Aku rasa ganti syukur. kostum. Ya, semuanya itu tentu untuk menciptakan rasa syukur itu dok. Nah, terkait dengan ini, saya melihat hari ini kan dunia kedokteran begitu menjadi ya kalau orang kedokteran kebanyakan berpikir terbalik gitu kan, gimana ilmu kedokteran itu bisa membuat menjerat ya pasien gitu. Itu seperti itu kayaknya, seperti kemarin itu vaksin dan sebagainya itu kan, sehingganya kesempatan tubuh kita untuk imun dan sebagainya itu tidak terjadi, tapi segera dilakukan hal yang sebetulnya dari konsep Pak Dokter tadi itu kayaknya itu imun itu tumbuh dengan sendirinya gitu, jangan berlebihan gitu kan. Tapi kayaknya selama ini berlebihan semua gitu kan. Saya juga merasakan gitu ya, saya jarang sakit gitu, tapi saya tidak mau makan obat-obat yang kami kompak juga gitu. Tapi kembali ke alam aja, sehingga yang sakit itu rasanya tidak ada gitu sampai hari ini. Tapi di tengah masyarakat itu banyak terzolimi di dunia kedokteran gitu kan. Sedikit obat. Sampai saya mengatakan ya kalau dapat nanya kalau kita mau sekat rumah itu tidak perlu ke ICU gitu kan. Itu justru membuat peluang untuk mati dengan baik gitu. Itu mungkin saya minta komentarnya dari Pak Dokter gitu kan. Itu kebanyakan sekarang setiap orang udah sakit parah itu dibawa ke ICU atau dibawa ke rumah sakit lalu dimasukin ke ruangan itu. Sehingga akses kita untuk membimbing pasien itu atau orang tua kita dan orang dekat kita lah itu jadi susah gitu. Nah, ini juga skenario ilmu kedokteran yang yang dibuat mungkin. Gimana itu Pak Dokter? Mungkin itu ya komentar saya. Saya sangat terharu dengan apa yang Pak Dokter sampaikan. Terima kasih. jadi gini ya, Al-Quran itu kan udah bilang, kalau kamu nggak percaya kemutlakan Al-Quran, silakan kamu bikin atau bantah, ya, kumpulkan seluruh orang pintar yang ada di dunia ini. Ya, saya waktu itu berpesan sama istri saya waktu saya operasi jantung. Ya, saya udah bilang sama istri saya, ya kalau seandainya saya nggak berhasil, ya jangan saya ditaruh di ventilator terlalu lama. Apalagi nanti kalau di ventilator terlalu lama, saya harus di tracheostomi. Ya, biarkan saya dengan tenang, ya, untuk menyambut ini semua. Karena Al-Quran udah bilang, ya, surat 7 ayat 34, apabila telah tiba ajalnya, tidak ada satupun orang yang bisa menunda kematian itu. Bahkan, walaupun kamu tahan nyawa itu, walaula iza balagotil hukum, surat 56 ayat 83, cobalah tahan nyawa pada waktu sampai di tenggorokan. Atau 56 ayat 87, cobalah kamu balikan nyawa yang sudah lewat dari tubuh ini. Ya, jadi kita mulai diajak berpikir. Ya, sementara dunia kedokteran dengan istilahnya kita mau berusaha, akhirnya ya dipaksain nih ya untuk dirawat di ICU dengan harganya yang mahal segala macam. Ya, pertanyaan perlu nggak? Ya, yang bisa menjawab itu dengan sangat jujur yaitu orang ICU sendiri. Berapa persen orang yang ternyata dirawat ICU kalau udah waktunya mati, mati juga kan? Ya kan? Nah, ya seharusnya dia jujur. Oke lah, kita mau berusaha.
Kalau seandainya mau berusaha ini, kan udah dibilang. Dari mana Anda tahu itu lagi sakratul maut? Al-Quran udah jawab sangat sempurna nih. Surat 75 ayat 29. Yaitu bertaut betis kiri, betis kanan. Ya, jadi itulah tanda waktu sakratul maut. Pada waktu itu guru saya itu udah mulai kejang klonik-klonik, tonik-klonik. Yaitu ketemu betis kiri, betis kanan. Saya udah bilang, ini udah lagi sakratul maut nih. Siapapun nggak bakal bisa. Tapi dipertahankan sampai 2 hari kemudian. Ya udah 2 hari kemudian, ya dengan harapan dia akan bisa ini. Enggak, ya nggak bakal bisa. Apapun usahanya. Makanya tanda-tanda kepastian itu kita harus baca. Tanda-tanda seorang dokter ini ya untuk menguasai ilmu Al-Quran ini jadi harus dipraktekkan. Dari situlah kita bisa ngambil suatu kesimpulan. Dibikin riset. Oh, untuk yang begini ini nggak perlu ini segala macam. Ya, jangan kita monoton aja nih. Yaitu monoton dengan mengadop dari ilmu bule melulu. Ya, ini yang salah. Bukan ilmu analis. Makanya saya waktu itu protes terus. Ya, waktu saya diperiksa troponin untuk tanda kerusakan jantung. Memang saya waktu lagi sakit troponin saya tinggi. Ya, terus saya evaluasi. Oh, kenapa ya? Waktu diperiksa, dirawat, udah nggak ada gejala, troponin saya turun normal. Jadi troponin itu ada hubungan dengan berapa hari dari mulai gejala sakit, dia pasti naik. Tapi kalau udah ini, pasti ini. Oh, begitu diperiksa troponin berikutnya, ya saya lagi nggak ada gejala, oh betul nih analisa saya. Pertanyaannya, untuk periksa troponin itu, ya orang yang harus bayar, nggak main-main nih, 700.000 sampai 800.000. Ya, nah pertanyaan perlu nggak nih? Nah itu seharusnya kan ditangkap sama orang-orang yang, maaf, berkecimpung di dalam apa jantung, ilmunya jantung. Nah dari situ kita bisa menyampaikan uang negara, uang perorangan. Ya saya selalu bilang, ya orang-orang yang dioperasi tiroid, diperiksa FT4 SH. Pertanyaan saya, perlu nggak diperiksa? Ya, kan kita udah ada data. Orang bule kalau minumnya 2 tablet ini pasti begini nih. Ya, ini pasti ini nih. Kenapa Anda yakin aja? Ya udah nggak usah diperiksa. Ya, ada pasien saya nih. Ya, habis saya operasi karena nggak diperiksa apa-apa, dia bingung. Kok sama dokter lain diperiksa? Kayaknya dia nggak, ini second opinion-nya ke Singapura. Second opinion-nya ke Singapura, dia tunjukin nama saya. Bu, kalau cuma sekedar gini kan udah saya bilang. Sebelum Ibu periksa ini, saya udah kasih tahu, ini hasilnya nanti pasti begini. Nah, seharusnya Ibu bayar dong, saya lebih mahal. Ongkos pulang pergi Singapura aja berapa? Sekali konsultasi berapa? Ongkos hotelnya berapa? Pertanyaan saya, dengan cara yang sederhana, ini segala macam, Ibu lebih murah, tapi kenapa Ibu nggak menambah apa jasa konsultasi saya seperti di Singapura? Saya sampai bercanda. Jadi yang pintar orang Singapura atau orang Indonesia yang analisa. Indonesia dengan analisanya saya bilang. Nah ini yang kita kurang. Coba bacain Don, surat 75 ayat 26 sampai 29. Tanda-tanda kita mau mati tuh. 76. 75, Oh, 75. 26 sampai 29. Surah Al-Qiyamah ayat 26 sampai 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari ini kamu dihalau. Ya, itu tanda pasti. Ya, pada saat tanda itu, kita yang namanya orang kaya berusaha nih mau membeli memanjangkan umur. Surat 13 ayat 18 baca dong. Nggak bisa. Walaupun kamu bayar dengan harta sebanyak dunia, ditambah sebanyak dunia itu, kamu kumpulkan seluruh orang pintar dunia ini untuk membahas itu, nggak bisa. Baca dong, 13-18.
13, 18 surat Ar-Ra'd ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab atau perhitungan yang buruk dan tempat kediaman mereka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita udah yakin nih. Kita buang-buang duit percuma. Padahal di sekitar kita ada yang menderita. Ya, kita kena musibah nih surat 65 ayat 7. Tapi kita tidak memperjuangkan kalimat Allah untuk sedekah. Kira-kira kita rugi nggak? Rugi. Padahal kalau dalam keadaan sempit itu kita sedekah terus, kita yakin dengan kalimat Allah berapa duit perorangan yang bisa diselamatkan. Berapa duit negara yang bisa diselamatkan. Berapa negara ini bisa kita alihkan untuk duit itu untuk mencerdaskan bangsa ini. Untuk menciptakan fasilitas kesehatan yang luar biasa sampai ke pelosok-pelosok. Sehingga dalam waktu 5 tahun ini, ya atau 10 tahun, maaf, periode Jokowi dua periode menciptakan bangsa yang luar biasa hebat. Ya, luar biasa kesehatan. Ya, ditakutin oleh seluruh dunia. Itulah tugas seorang pemimpin. Ya, makanya Allah bilang bagaimana Don? Surah 21 ayat 73 baca Don. Pemimpin yang selalu menjalankan syariat Al-Quran. 3. Surah Al-Anbiya ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menaikkan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Nah, kalau kita ketemu pemimpin ini, bangsa ini ada bangsa luar biasa hebat. Ya, kita kan kurang. Ya, kita selalu dimimpi-mimpikan nih, ditakut-takutin. Tapi ditakutin sama Allah nggak ada yang berani kan? Nggak ada yang mau kan? Suruh sholat, berani nantang. Suruh sedekah, berani menantang. Kalau suruh dokter, oh, harus berobat bakal ini. Oh, ngikut. Oh, kita dualisme sih. Padahal kita udah berjanji di sholat. Inna sholati, ini wajahku. Iya kan Abu Dua, iya kan Astagfirullah. Ya, nah, ini yang kita kurang sekali lagi. Ya, kita kurang sekali lagi. Kita tidak belajar dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu suatu yang luar biasa. Semuanya sangat sempurna. Ya, sangat sempurna. Sangat sempurna. Ya, kalau kita gali sangat sempurna. Kalau kita gali, ditunjukin tuh kita ilmunya yang sempurna itu dari Allah. Ayo dong. Ya, ayo dong. Kurang lebih gitu ya. Ya Dok, makasih banyak Dok. Ada lagi? Yang mau tanya Dok, Ya. itu di surat Hud, surat 11 Dok, itu kan ayat 67 itu, Nabi Saleh dan kaum Samud itu, dia kan dikasih mujizat Allah dengan unta betina jangan dibunuh, disembelih, tapi ternyata dia sembelih dan bala yang datang. Nah, kalau kita analisa keadaan sekarang ini Dok, itu kan semuanya kan mujizat Allah ini ada. Apalagi ya terus terang aja nih ketua PBN itu mengatakan Al-Quran mau dirubah, itu bukan nggak bala bagi kita tuh Dok. Itu kira-kira bagaimana analisa itu Dok? Jadi gini ya, aku kan udah bilang ma'asoba min musibatin babima kasabat adikum wa yafu an katsira. Musibah itu terjadi karena ulah manusia. Itu surat 42 ayat 30 baca dong. 42 ayat 30. Surat Asy-Syu'ara ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Shadaqallahul azim. Kita dikasih alam yang hebat.
seharusnya kita bisa mengelola menjadi suatu yang luar biasa. Badatun, thayyibatun, warabun ghafur. Ya, begitu juga apanya orang yang ada di dalam negara itu. Ya, asal dengan berfilosofi Al-Quran. Ya, sekarang kita lihat kenapa bisa berstatement seperti itu ketua NU atau wakil NU, karena tidak mengerti Al-Quran secara menyeluruh. Ya, akhirnya dia bikin statement yang nggak masuk akal. Yaitu statementnya apa? Al-Quran harus direvisi karena udah ketinggalan zaman. Ya, makanya itu udah jelaskan di surat 45 ayat 9. Baca dong. Ayat 9. Surat Al-Jaziyah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Mereka lah yang akan menerima azab yang menghinakan. Kalau Sadaqallah. kita lihat di surat 3 ayat 7, ayat mustasabihatnya ini dia fitnah. Makna dari Al-Quran itu. Baca dong. Padahal orang yang berakal dan berilmu mendalam akan mengatakan, oh ini maksudnya Al-Quran itu. Surat Ali Imran ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, hai Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang Muhammad. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain mustasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mustasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Sadaqallah. Jadi kalau kita lihat orang yang berstatement seperti itu, orang ini berakal nggak? Berakal nggak? Nih, Enggak, nggak berakal kan? enggak dok. Ya udah nggak usah diikutin kalau nggak berakal mah. Akalnya Bukan, lebih enggak, saya akalnya lebih maksud saya gini dok, itu kan surat Hud itu kan menjelaskan sama juga dengan kita sekarang lah bangsa Samud itu kan. Sudah diperintahkan Allah jangan kamu disembelih, bala hancur semuanya itu. Nah ini kan mereka bukan mereka lah, ketua dia sendiri mungkin yang bikin hancur kali ya, bukan kita ya. Kalau memang bukan. dia Kalau dia mau bikin hancur dengan cara melecehkan Al-Quran, udah kita ngasih nasihatin aja. Ya, kasih nasihatin segala macam. Dari mana Anda tahu itu Al-Qurannya itu udah harus direvisi ketinggalan zaman. Jangan-jangan otak Anda yang harus direvisi. Itu aja. Kenapa Anda tuduh otak saya? Al-Quran kan udah bilang, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli wa uswada. Silakan buat satu surat. Silakan kumpulkan seluruh orang pintar dunia ini. ya udah kacau otaknya kali ya dok ya. Hilang suara dokternya. Hilang sinyal. Suaranya nggak ada ya, dokter? Iya, sinyal di tempat dokter Ahmad. Ya, mungkin sinyalnya. Sebentar lagi kali. Tunggu aja. Ya kalau kamu Samud itu hanya menyembelih onta mujizat Allah itu hancur semua dia, luluh rata. Kita ini baru dibilang begitu. Ya apa dia saja nanti yang kenapa kita juga bakal semua ini. Ya kita juga nggak tahu nih menganalisanya seperti apa penjelasan surat Hud itu 67 tadi itu. Teori possession teori aja gagal. Kenapa dia seperti itu? Karena tidak pernah ya mengaplikasikan Al-Quran di dalam sehari-hari dia. Ya, itu sampai terucap seperti itu. Kalau dia sering mengaplikasikan kalimat Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari dia, pasti dia sadar. Oh memang Al-Quran ini harus saya dahulukan. Oh Al-Quran ini memang saya harus bela. Oh Al-Quran ini memang saya harus utamakan. Oh memang Al-Quran ini yang harus saya gali. Ya, bukan bilang Al-Quran itu tinggal zaman. Tanggung jawab dia nanti di akhirat luar biasa.
Ya, tanggung jawab dia nanti waktu sakratul maut kita lihat aja. Makanya orang terucap seperti itu, saya pengen lihat waktu sakratul mautnya kayak apa. Ya, Dok, kalau itu udah masuk kafir nggak, Dok? Orang kayak itu. iya, Ya. mengolok-olokkan Al-Quran, hilang amal ibadahnya. Nggak main-main. Dan itu dijelaskan surat 9 ayat 65, 66. Bacain. 965 965 66. 66. Surat At-Taubah ayat 65 66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf karena telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Nah, kita terucap seperti itu, diaminin sama orang yang pengikutnya, mati gitu. Mati gitu. Dan itu dijelaskan surat 16 ayat 25, baca dong. Dia tanggung tuh Surat orang-orang yang nggak tahu yang disesatkan sama dia. Surah An-Nahl ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun, bahkan mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Sadaqallah. Nggak main-main itu. Ya, nggak main-main itu. Mudah-mudahan nggak ada balas sama kita lah, Dok. Insya Allah. Ya, ya, insya Allah. Itu orang nggak bertanggung jawab. Karena dia tahunya separuh-separuh. Itulah akibatnya. Ya, makanya sekali lagi Al-Quran itu baca secara keseluruhan lah. Ya, apalagi di sekarang media medsosnya ini udah sangat sempurna segala macam, ya, sehingga akan enak gitu. Kurang lebih gitu ya. Makasih, Dok. Ada lagi yang mau bertanya? Ini dok ya, kalau kita lihat di YouTube debat-debat antar lintas agama itu dok, ada juga yang murtadin itu dok yang memperolok-olok setelah Ya dia biarin aja. Ya kita nasihatin. Kalau dia nggak mau nasihatin, nggak mau ikut, ya udah kan udah dibilang surat 43 ayat 89, tinggalin aja. Nanti dia akan merasakan ajabnya. Baca deh surat 43 ayat 89. 389. Surat Az-Zukhruf ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah, salam selamat tinggal, kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk. Itulah kadar ilmu mereka, surat 53 ayat 29. Kadar ilmu mereka yang nggak masuk udah tinggalin aja, pusing-pusing banget. 5329. Surah An-Najm ayat 29. Maka tinggalkanlah, hai Muhammad, orang yang berpaling dan dari peringatan kami, dan dia hanya menginginkan kehidupan dunia. Sadaqallah. Lanjut 30. Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh Tuhanmu, dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Sadaqallah. Ini kadar ilmu mereka begitu, udah diemin aja. Yang penting kita nyampein supaya kita nggak kena musibah. Ya, makanya Allah bilang di surat 7 ayat 163 166 yang pada waktu hari Sabat. Ya, orang nasihatin ini nggak kena musibah. Oh ya dok, hari Sabat tuh hari apa dok ya? Sabtu. Sabtu ya? Eh, Iya, mereka hari Minggu nih ya. Fenomena sekarang itu kan ini makanya terkadang kita juga lebih susah nih, Dok. Sebagai apa yang kita lihat sekarang. Itu yang dihina Allah orang kafir itu dihormati, dicium itu oleh imam besar Masjid Istiqlal, dan itu kan menjadi satu miris bagi kita sebagai umat Islam. Nah ini kan itu kita diamin itu ke pemerintah itu, Dok. Gimana sih, Dok?
Yang orang yang ngerti agama yang tahu ya dia harus ini tuh. Malah lembaga-lembaga dia diberhentiin dari MUI segala macam. Majelis ulamanya juga diam, MUI bagaimana itu jadinya? Makanya kadang-kadang kita itu kan dihina orang kafir gitu. Kok malah dihormati ke masjid. Jadi gini ya, yang paling gampang mensusupi seseorang ini menjadi musuhnya Islam itu, yaitu mensusupi sehingga di level tertinggi, ya supaya mereka jadi panutan, Pemimpin. ya. Nah, ini bagaimana dulu Nokon Krunyu itu menghancurkan Aceh, ya itu disusupin. Ya, begitu juga di perang Palestina ini disusupin tuh rahib Yahudi untuk jadi intel. Ya, akhirnya ketangkep. Wah, digorok lehernya. Ya, waktu saya dulu masuk Lebanon, ya kita lagi pergi nih menolong orang, itu digeladah tuh. Saya punya ransel tuh. Ya, seluruh tim digeladah semua. Ya, dilihat nggak ada apa-apa, ya udah aman. Karena mereka udah jemu, dibohongin Ini, dulu, ini dibohongin. sama nggak dok dengan apa yang kata dokter tuh fish out of water tuh dok? Ya Ini. sama. Oh, jadi Melalui pejabat-pejabat ini ditutup. Ya, melalui makanya kan dibilang ya jangan memilih pejabat ya yang mengolok-olokkan Al-Qur'an. Dan itu dijelaskan surat Al-Maidah ayat 57, baca dulu. Al-Maidah ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir atau orang musyrik. Dan bertakwalah pada Allah jika kamu orang-orang beriman. Sadaqallah. Ya. Kita disusupin kan? Ya, pemimpin yang mengolok-olok, mengejek-ejek Al-Quran. tapi dia kan dipilih pemerintah dong, imam besar. Ya kenapa kita nggak ini? Nggak sadar. Ya, Kalau udah makanya begitu, oke, terlambat kita ini. majelis ulama juga nggak berperan, kita kan nggak bisa apa-apa ya, maka Iya, kita selemah-lemahnya iman ya berdoa aja lah dok ya. iya, kita orang kecil. Seharusnya Masjid Amma, kayak Habib Rizik, segala macam, dia protes. Iya, imam besar betul diam sekarang Habib Rizik. Masa Islam jadi kita sudah jadi lemah itu. Betul benar-benar jadi seperti buih di lautan jadi ini dok. Iya. Ya paling enggak kita orang rumah ya kita berdoa aja. Tapi Dok, dengar-dengar kalau kita di YouTube katanya mau diiniin, mau diberhentiin MUI. iya, iya. Ya mudah-mudahan aja lah. Bagus itu ada reaksi. Dok, Kita kalau jadi- kita menggunakan ini perintah Al-Qur'an itu At-Taubah 123 itu tidak bisa ya, Dok ya? Apa tuh? Wahai orang-orang yang beriman ya, perangilah orang-orang kafir di sekitar kamu yang hendakkan mereka merasakan sikap tegas ya. Tegas umat Islam itu sekarang udah luntur gitu ya. Kita tidak ada ruang untuk melakukan itu gitu kan. Nah, ini kayaknya terbelenggu juga untuk menegakkan agama itu secara ini. Ya, itu kondisi di Indonesia hari ini. Kita itu apa ya? Betul-betul terzolimi hari ini. Kita punya Al-Quran yang diperintah tapi tidak bisa dilaksanakan gitu, Dok. Memang butuh waktu ya, Dok ya. Itu waktu semuanya. Ya, karena kita maaf sekali lagi, ulama-ulamanya segala macam mengerti Al-Qurannya juga separuh-separuh. Ya, enggak secara menyeluruh. Bahkan yang dulu di pondok pesantren Al-Zaitun dibilang, oh ini dibaca tuh surat berapa Don? 16 ayat 103 baca dulu. Ini buktinya nih Al-Quran bilang Rasulullah itu belajar sama orang lain. Surat An-Nahl ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, hai Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam. Padahal ini Al-Quran adalah
dalam bahasa Arab yang jelas. Sadaqallah. Nah, itu terucap tuh sama ketua pondok pesantren Al Zaitun. Ya, nah, pertanyaannya, kenapa dia bisa masuk ke situ tuh? Kalau level artian Al-Qur'annya cuma sebatas itu. Ya, kenapa bisa Profesor Najaruddin Umar bisa masuk ke situ? Kalau level ya artian Al-Qur'annya sebatas itu aja. Nah, ini yang harusnya kita sekali lagi harus waspada terus. Ya, sehingga nggak terulang lagi kejadian-kejadian gini. Karena rawan ini dimasukin, ya, rawan, ya. Makanya Allah bilang di surat 58 ayat 16 baca dan mereka menjadikan sumpah-sumpahnya sebagai perisai untuk menghancurkan Islam. Ya, Surah Al-Mujadilah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka azab yang menghinakan. Sadaqallahul azim. Aku Muslim sebagai perisai supaya dicintai Muhammad Muslim, tapi di luar itu dia menjelekkan Islam, ya kan? Nah, makanya harus diuji dulu, ya, semuanya harus diuji, ya. Dan itu dijelaskan diuji dulu itu surat 49 ayat 6 baca dulu. Surat Al-Hujurat ayat 9. Ayat 6. Ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Sadaqallahul azim. Ya. Ya, jadi kita harus teliti dulu nilai agamanya bagaimana, kekuatan analisa Al-Qur'annya bagaimana, segala macam. Ya, kita harus teliti sehingga nggak sampai kecolongan. Ya, ini yang kita kurang. Ya, makanya Allah bilang tadi kan surat 58 ayat 16, hati-hati nih. Ya, apalagi kita banyak musuhnya nih. Nyusup aja ke dalam. Ya, ikut ngejelekin Al-Qur'an. Ya, nah ini yang takutnya kita seperti itu. Ya, makanya Al-Qur'an ini, atau mungkin dia sendiri nggak tahu, Iya. atau dia nggak tahu. Ya, ilmunya terlalu cetek. Ya, Kalau saya lihat dok, yang debat-debat yang murtadin itu dok, dia keluar dari agama Islam, mempelajari agama Kristen, apa dengan apa Bible-Biblenya itu hanya untuk cari uang kayaknya dok. jadi kalau cari uang itu salah sendiri. Makanya kan dibilang ya, yang menukar agamanya dengan harga murah, janji-janjinya dengan harga murah. Wah, itu Allah paling benci. Surat 3 ayat 77 baca deh. 377. Surat Ali Imran ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. Sadaqallahul azim. Ya, udah nggak bakal ditolong. Kalau dia sampai meninggalnya seperti itu, ya udah nggak bakal ditolong. Ya, sekali lagi dia nggak sadar, mungkin nggak sadar. Itu tanya aja Om. Ya nih ya, nih Ya, ya, Dok. ya orang yang lu tanyain surat Al-Baqarah 120 hubungannya sama surat 4 ayat 89 nggak tahu jelasin. Ya, itu kan memang Apa? menganalisanya, Dok. Nah iya, analisanya nggak jago. Ya, sama. Saya berdebat juga sama.
ya analisanya nggak pernah dilatih, sehingga ngaco semua. Dok, tapi kalau kita lihat sekarang kan gini dok ya, betapa apanya anehnya bangsa Indonesia nih gitu kan. Akalnya tidak berjalan pada saat ada orang baik, itu mereka proteksi kompak untuk melawan menyingkirkan orang baik. Nah, sehingganya kebenaran itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Nah, contohnya Kim Plus ini kan, mereka itu kan gerombolan orang-orang yang mencoba menghambat kehendak rakyat yang lain. Jadi kok bisa gitu ya orang-orang pintar, orang-orang apa itu bisa bersatu gitu melawan kebenaran Al-Quran itu. Dia tentang semua hari ini. Sehingganya PKS tercampak gitu ya, yang benar-benar tercampak semua gitu ya. Anies tercampak. Pokoknya yang dibutuhkan rakyat lah. Pokoknya yang suka tuh yang abu-abu gitu kan, yang bersih itu enggak disukai. Kok cenderung gitu manusia itu, Dok? Kan udah ada di Al-Quran. Surat 5 ayat 68, baca dong. 5 ayat 68. Pasti kamu tuh akan banyak musuhnya. Surat Al-Maidah ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah hai Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Sadaqallah. Pasti banyak musuh. Nah, dari itu kita diuji nih, diri kita sendiri dengan musuh-musuh itu. Kira-kira kita istiqomah nggak? Surat 3 ayat 186 baca dan aku akan menguji dengan harta dan dirimu sendiri. Surah Ali Imran ayat 86. A'udzubillahi 186. Oh, 186. Surah Ali Imran ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Sadaqallah. Ya, udah sabar aja lah. Ya, orang yang udah tergoda ini ya tanggung jawab dia sendiri sama Allah, udah gitu aja. Ya, makanya Allah tegur setegur-tegurnya. Yaitu di surah 22 ayat 42, baca dong. Surat Al-Hajj ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika mereka orang-orang musyrik mendustakan kau, hai Muhammad, mereka pula lah kaum-kaum yang sebelum mereka, kaum Nuh, Ad, dan Samud juga telah mendustakan rasul-rasulnya. Sadaqallahul azim. Ya, itu surah 24 ayat 22. Surat An-Nur ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi kayak PKS, dia sanggup nih nolong, tapi dia nggak mau. Karena ada iming-iming, itu hati-hati. Hukumannya berat sekali. Ya, partai-partai Islam yang enggak ini, dia tahu. Ya, makanya di dalam jadi suatu pemimpin itu, jangan sampai kita disandera sama musuh-musuh kita. Iya. Iya, Dok. Ya, sehingga kita bisa bebas. Ya, kalau dia tersandera, wah udah. Ya, ini yang salahnya kita tersandera nih. Mau menerima duit dengan yang harganya, maaf, korupsi 5 miliar, 10 miliar, triliun. Tersandera, udah gampang disikat. Ya, makanya Rasulullah itu nggak mau disandera. Ya Rasulullah, ya Muhammad, mau nggak kamu saya jalanin Al-Quran, prinsip kamu sebulan, kamu masuk agama saya dah, sehari aja. Kita barter dah. Apa jawaban Rasulullah? Ya, walaupun kamu letakkan yaitu matahari di tangan kananmu, bulan tangan kiriku, enggak. Karena begitu dia udah
tergoda, wah, imannya udah, ya, udah. Akan ini dia. Makanya pada waktu Umar bin Khattab jadi khalifah, dia nitip ke gubernurnya apa? Ya, coba gue pengen lihat harta lu berapa. Awas lu. Kalau seandainya jadi gubernur, harta lu jadi bertambah, ini bertambah, kamu lebih suka berbisnis daripada urusan rakyatmu sendiri, aku pecat kamu. Aku balikan duitmu. Suruh balikin. Nggak ada yang berani. Terus Nggak ada sekarang yang cari berani. duit. Hah? Terus sekarang cari duit dengan jabatan, Dok. Ya udah polanya udah berubah. Pemilihannya aja harus melalui uang. Sogokan sana, sogokan sini. Ya jelas beda. Beda. Ya, nah inilah saya malu. Maaf sekali. Udah berjenggot ngomongnya lain-lain. Ya, yo, ayo dong jangan PKB aja dong. Kan dikasih fasilitas, kita juga kan mau. Matilah gue bilang. Ya Allah, itu didengarin oleh seluruh umat muslim lagi. Iya, Dok. Memalukan. Malu itu. Jangan sampai ya Allah. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Terima kasih, Dok. Ya, ya silakan dong. Ya, Dok. Baiklah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kita dari awal hingga akhir mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup kajian kita pada hari ini, mari kita sama-sama melafazkan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami Pak Dokter, makasih. Terima kasih dokter. Izin ya, Lip ya. Ya dokter. Iya dokter, terima kasih dokter. Assalamualaikum. Terima kasih banyak dokter, ilmunya sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter Doni sebagai moderator. Sama, Bu.